Di video kali ini aku mau lanjutin cerita dari film Cloudy with a Chance of Meatball yang kedua. So yang belum nonton yang pertamanya nih, bisa kalian klik di pojok kanan atas atau klik link di deskripsi bawah ya. Nah, cerita kali ini menceritakan kelanjutan petualangan Flynn dan teman-temannya kembali ke pulau yang menjadi habitat para makanan. Nah, yang penasaran seperti apa petualangannya, langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Film diawali dengan diperlihatkannya masa kecil Flynn. Dia sedang menonton TV dan mengagumi seorang ilmuwan. Nah, ilmuwan tersebut juga seorang pengusaha. Dia memproduksi makanan dan disebarluaskan ke masyarakat. Karena itulah Flynn terinspirasi menjadi seorang ilmuwan. Lalu scene berpindah di masa sekarang. Terlihat orang-orang bergembira setelah badai makanan yang hilang. Nah, di sini Flynn pun berencana buat laboratorium baru bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba terlihat ada helikopter yang datang dan ternyata membawa Caster. Caster ini adalah ilmuwan yang selama ini dikagumi oleh Flynn. Di sini lalu Flynn pun berjabat tangan dengannya, tapi ternyata hanya hologram saja. Kemudian Caster mengatakan pada semua orang bahwa dia akan membersihkan semua ini, tidak hanya di tempat tersebut tapi seluruh dunia. Nah, di sini Caster akan merekrut Flynn untuk menjadi ilmuwan. Flynn pun sangat senang mendengarnya. Caster berharap penemuan Flynn selanjutnya bisa mewujudkan dunia menjadi lebih baik lagi. Lalu mereka pun berangkat menggunakan helikopter milik Caster. Namun di saat mereka pergi ternyata mesin milik Flynn menyala sendiri. Singkat cerita, scene berpindah nih di saat Flynn yang sudah berada di California. Di hari pertama Flynn mendatangi perusahaan milik Caster. Kedatangannya disambut oleh Barb, yaitu monyet milik Caster. Saat Barb sedang menjelaskan semua tentang perusahaan tersebut, Flynn melihat seorang yang memakai rompi khusus. Ternyata mereka dijuluki Tinquanut. Di sini Barb menjelaskan kalau untuk menjadi Tinquanut harus melalui tes yang berat. Terlihat Flynn sudah berada di ruang kerja nih. Dia melihat sekelilingnya. Banyak ilmuwan yang sedang membuat penemuan baru. Flynn pun semakin bersemangat lagi. Singkat cerita kemudian scene berlanjut di saat pemilihan Tinquanut sudah dimulai. Terlihat Flynn sangat percaya diri bahwa dia akan terpilih. Kemudian Caster akan mengumumkan orang yang akan menjadi Tinquanut dan terpilihlah Flynn. Tapi di sini ternyata bukan Flynn tokoh utama nih, melainkan Flynn yang lain. Kemudian di sini monyetnya Flynn tidak sengaja menekan alat peragaan milik Flynn. Hal tersebut membuat semua ilmuwan menertawakan Flynn seperti teman-teman Flynn waktu Flynn kecil dulu. Di sini terlihat Barb sedang menyampaikan kepada Caster bahwa Tinquanut yang berada di pulau Flynn semuanya hilang. Di sini Caster pun memiliki rencana untuk Flynn. Setelah sampai di rumah, Flynn terlihat sangat kecewa dan sedih. Ayah dan teman-temannya mencoba menghiburnya. Nah, tiba-tiba Barb datang dan mengatakan pada Flynn bahwa Caster ingin berbicara kepada Flynn secara pribadi. Sesampainya di rumah Caster, dia sangat antusias nih karena dia bisa bertemu langsung dengan Caster yang asli, bukan hologram. Di sini Caster lalu menjelaskan bahwa dia mempunyai misi untuk Flynn agar ke pulau tersebut kembali. Karena Tinquanut yang ditugaskan semuanya menghilang diserang sosok makanan yang menjadi hidup. Kemudian Caster memberikan USB pengatur pada Flynn karena dialah yang bisa menghentikan mesin tersebut. Dan sebagai hadiahnya jika dia bisa menyelesaikan misi tersebut, maka dia akan diangkat menjadi Tinquanut. Di sini ternyata teman-temannya Flynn mengetahui hal tersebut. Akhirnya mereka mengikuti Flynn untuk pergi bersama-sama. Singkat cerita, saat sampai di tepi sungai, ayah Flynn datang membawa kapal, lalu mereka pun berangkat. Setelah mereka sampai di sana, mereka sangat terkejut melihat pulau yang dulu mereka tempati berubah menjadi hutan belantara. Kemudian mereka masuk ke dalam pulau tersebut, lalu menemukan tempat penyerangan tim Tinquanut. Di sana nih, mereka menemukan kotak yang bergerak sendiri. Saat mereka buka, ternyata itu hanya sebuah stroberi berukuran besar. Tapi stroberi itu memiliki wajah tangan seperti manusia. Karena dia terlihat imut, makanya diberi nama Barry. Di sini Barry sangat tertarik dengan Flynn dan dia mengambil USB milik Flynn untuk menarik perhatiannya. Saat Flynn membujuk Barry, dia malah menelan USB tersebut. Nah, Flynn pun mencoba mengejarnya dan akhirnya Barry pun tertangkap. Kemudian mereka semua terkaget ketika melihat sekelilingnya banyak makanan yang seperti hewan. Mereka sangat mengagumi pulaunya yang kini terlihat sangat indah. Bahkan Flynn tidak percaya nih bahwa alatnya lah yang menciptakan ini semua. Di saat mereka sedang terkagum-kagum melihat semua itu, Barry pergi dengan berenang ke sungai. Mereka semua pun mengejar Barry dengan mobil yang dijadikan sebuah perahu. Dalam pengejaran Barry, banyak yang terjadi yang membuat mereka menjadi takut.
Akhirnya setelah pengejaran yang panjang, Barry pun tertangkap. Kemudian datang pesawat milik Caster dan Barb. Setelah Caster mengetahui bahwa USB itu dimakan oleh Barry, Barb pun bertindak dan membuat Barry takut sehingga mengeluarkan USB tersebut. Kemudian scene berpindah di saat ayah Flynn sedang masuk ke hutan untuk mencari makanan. Di sana ayah Flynn menemukan tokonya dulu, yang kini sudah terbengkalai. Ayah Flynn menemukan ikan sarden miliknya nih. Saat akan mau memakannya, tiba-tiba ada timun hidup yang menghampirinya. Ternyata timun tersebut menyukai sarden. Di sini karena ayah Flynn merasa terpojok, ayah Flynn mengajak mereka untuk memancing. Kemudian scene berpindah ke Flynn yang kembali ke laboratorium lamanya. Di sana Flynn dan Caster cari peralatan untuk melacak mesin Flynn. Singkat cerita, malam pun tiba nih. Sam yang sedang bersama Flynn lalu mengungkapkan perasaannya bahwa Flynn sekarang sudah berubah menjadi buruh setelah bergabung bersama Caster. Flynn yang mendengar hal tersebut kini mulai sadar. Keesokan harinya Sam datang bersama dengan Barry, tapi Flynn sedang bersama dengan Caster yang membawa alat pelacak mesin milik Flynn. Kemudian mereka semua pun berangkat nih untuk mencari mesin milik Flynn. Namun saat di tengah perjalanan mereka semua berhenti. Tiba-tiba saja makanan yang menyeramkan menghampiri mereka. Ternyata itu adalah monster makanan. Lalu dia menyerang mereka semua dengan ganas. Namun saat Sam berada di atas pohon, ia melihat bahwa monster tersebut hanya sedang melindungi anaknya. Di sini Sam yang menyadari nih bahwa makanan kini sudah menjadi makhluk hidup seperti manusia, dan mereka nih layak menjalani hidup mereka. Caster tidak tinggal diam, lalu dia menghasut Flynn. Sam yang kesal pun pergi disusul dengan teman-temannya. Singkat cerita, mereka sampai di hutan. Lalu mereka dijerat oleh burger besar seperti laba-laba. Lalu Sam bisa membuktikan bahwa ternyata para makanan hanya takut oleh orang-orang dari Life Corp. Namun saat Sam akan menjelaskan pada Flynn, mereka ditangkap oleh orang-orang dari perusahaan Caster. Di sini lalu Flynn sudah menemukan alat miliknya. Saat mau memasukkan USB, Flynn melihat proses mesin tersebut membuat makanan menjadi hidup. Flynn yang melihat hal itu menjadi ragu dan percaya pada Sam. Lalu kemudian Caster pun datang nih dan merebut USB tersebut. Dan saat dimasukkan, ternyata USB tersebut bukanlah USB peluncur, melainkan USB pengambil alih sistem. Di sini lalu Flynn didorong ke air oleh Caster dan mesin tersebut dibawanya. Kini tempat tersebut menjadi kacau dan semua makanan ditangkap oleh Life Corp satu persatu. Singkat cerita, terlihat Marshmallow yang mengapung di sungai. Saat diangkat, ternyata itu Flynn yang ditolong oleh Marshmallow. Barry lalu memberitahu Flynn bahwa Sam sudah ditangkap oleh Life Corp. Lalu diperlihatkan nih, Sam mengingatkan Barb bahwa Caster bukan teman yang baik untuknya, karena Caster juga sering merendahkan Barb. Di sini kemudian Flynn menyadari bahwa semua makanan menganggap Flynn menjadi Tuhan mereka, karena Flynn lah yang menciptakan mereka. Nah, di sini Flynn pun meminta bantuan kepada semua makanan untuk menolong teman-temannya. Kemudian mereka semua lalu membuat rencana bersama-sama. Kemudian scene berlanjut saat Flynn yang sudah ada di markas Life Corp. Lalu Flynn menemukan semua makanan yang ditangkap. Barry ditugaskan untuk membebaskan semua makanan, sementara Flynn akan membebaskan semua teman-temannya. Tiba-tiba para penjaga datang, tapi diatasi nih oleh para makanan yang di sana. Kembali ke Flynn, dia melihat teman-temannya disandra oleh Caster. Di samping itu, Caster lalu menjelaskan bahwa dirinya akan membuat produk baru yang berbagai rasa. Di sini kemudian Caster menyuruh Barb untuk menjatuhkan mereka. Barb nggak mau nih karena Caster sudah keterlaluan. Flynn pun mencoba mengambil alat yang dibawa Caster, tapi Caster malah membuat dirinya menjadi banyak berupa hologram. Namun di sini Flynn punya ide. Dia mengambil alat miliknya dan saat akan memencet tombol tersebut, Caster menghalanginya. Flynn lalu berteriak perayaan dan secara spontan monyet Flynn melepaskan diri dan memencet alat tersebut. Di sini kemudian Caster pun ingin kabur, namun dia ditangkap oleh laba-laba burger, lalu dijadikan makanannya. Setelah itu Flynn meletakkan alatnya kembali seperti semula, dan kini kehidupan para makanan menjadi normal kembali. Nah, di akhir film nih, kita diperlihatkan bahwa semua orang dan makanan menjadi hidup bahagia dan hidup berdampingan. Nah, Sleeper, itu tadi lanjutan dari film Cloudy with a Chance of Meatball yang kedua. Gimana? Makin seru aja kan pertualangan Flynn dan teman-temannya kembali ke pulau makanan yang ternyata udah jadi habitat makanan seperti hewan. Nah, di sini juga kita diperlihatkan bahwa apapun halnya kita harus tetap mempunyai jiwa kemanusiaan terhadap semua makhluk hidup. So, Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya.